Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Langsung aja kita ya. Ya Bu. Masih ingat nggak minggu lalu kita membahas apa ya? Komponen dan langkah-langkah perencanaan usaha Bu. Oke, gitulah semangat dia. Oke, lanjut aja lah kita nge-review materi berarti hari ini kan? Ya Bu. Oke. Ya Bu. Kayak biasa ya nak ya, Ibu mintanya anak-anak yang bacain, kita cari jawabannya sama-sama. Bisa? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, masuk nomor 1. Siapa yang bersedia membaca dan mengerjakan, menjawab? Saya Bu. Siapa namanya nak? Risna Bu. Risna? Ya Bu. Oke Risna, silahkan. Perhatikan contoh kebudayaan di bawah ini. 1. Alat perang tradisional. 2. Tari tradisional. 3. Cerita rakyat. 4. Upacara adat. 5. Rumah adat. Manakah dari contoh di atas yang termasuk dalam budaya non-benda? C Bu. C Bu. 2, 3, dan 4 Bu. Apa aja tuh poinnya yang C? Tari tradisional. Tari tradisional, cerita rakyat, sama upacara adat. Oke, jadi yang termasuk ke dalam budaya non benda itu adalah tari tradisional, apalagi cerita rakyat dan juga upacara adat ya karena Ya, Bu. kalau alat Iya, perang Bu. tradisional jatuhnya kemana? Benda, Bu. Itu alat Bu. Benda Bu. Karena ada bendanya wujudnya kan? Iya, Bu. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Oke, siapa yang bersedia? Saya Bu. Oke, Sadia. Sadia kan? Banyak faktor yang menyebabkan perencanaan menjadi langkah penting dalam manajemen. Salah satunya adalah A. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. B. Membuat tujuan produksi akan dipublikasikan. C. Memperlambat waktu operasional. D. Membantu memaksimalkan pekerjaan yang tidak penting. E. Mampu menambah jumlah karyawan. A. Bu. Oke. A, Bu. Membantu manajemen untuk menyesuaikan. Jawabannya A, Bu. Yang lain paham kenapa A? Paham nggak ya kan? Karena kan di sini yang ditanya perencanaan menjadi penting dalam memanajemen salah satu. Maksudnya memanajemen gitu karena ya kalau kita berbicara tentang memanajemen itu sama halnya dengan untuk mengatur atau menyesuaikan diri dengan beberapa hal perubahan yang terjadi seperti itu. Simpel kan? Paham kan nak? Paham, Bu. Oke, Paham, lanjut ya. Next. Oke, siapa yang bersedia? Saya Bu. Saya Bu. Yang cowok lah dulu, tadi ada suara cowok. Saya Bu. Oke, silakan nak. Rivaldi. Cara yang digunakan untuk meningkatkan hasil produksi agar maksimal adalah unsur sumber daya berupa A. Manusia. B. Uang. C. Material. D. Mesin. E. Metode. Jawabannya Bu. Apa tuh? Metode. Ada yang lain? D, Bu. Mesin. Mesin. D Bu. Siapa yang bisa ngasih argumen? Jawabannya mesin Bu, karena begini. Karena dengan menggunakan mesin tidak akan lebih mudah untuk memproduksi barang, Bu. Yap, Dan betul. menghasilkan lebih banyak Bu. Karena kan yang dipertanyakan di sini adalah untuk meningkatkan hasil produksi ya, karena berarti itu mempengaruhi dengan mesin atau alat yang digunakan saat memproduksi suatu barang, ya kan? Iya, Bu. Bukan kalau metode itu lebih caranya, bukan pengaplikasiannya ya, karena melainkan cara yang diberikan gitu. Sedangkan yang ditanya di sini adalah untuk meningkatkan hasilnya gitu, jumlah barang yang diproduksi ya kan? Ya Bu. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, benar, Bu. Oke, jadi jawabannya D anak ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, lanjut kita. Selanjutnya. Saya Bu. Perhatikan. Iya tuh. Dua dari bahan yang berkualitas baik, 2 bahan painting yang digunakan memiliki kualitas baik, 3 perusahaan
Sejenis produksi barang yang sama. 4. Dirancang oleh orang yang memiliki daya kreatif tinggi. 5. Banyak produk sejenis dengan kualitas rendah. Oke. Dari pernyataan di atas, analisa SWOT untuk strike adalah A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 5, E, 3, 4, dan 5. Bentar ya, Bu. Oke, Bu, tunggu. Jangan lama-lama ya, Nak ya. Ya, Bu. A, Bu, 1, 2, dan 3, Bu. Nah, A, Bu, 1, 2, dan 3. Bu. ada yang lain. B, Bu. B, Bu. Ada A dan ada B. Kita bedah satu-satu ya. Ya, B, Bu. Bu. Nah, nomor 1, pakaian yang terbuat dari bahan yang berkualitas. Oh, sebelum itu Ibu tanya, kalau strike itu pengertiannya apa? Kekuatan dan kelebihan, Bu. Kelebihan, Bu. Oke, tapi udah paham kan pengertian SWOT itu masing-masing? Sudah, Udah, Bu. Bu. Oke, kita masuk poin 1. Pakaian yang terbuat dari bahan yang berkualitas baik, itu termasuk kekuatan atau kelebihan dalam suatu perusahaan. Termasuk, Bu. Benar. Nomor Masuk. 2, bahan painting yang digunakan memiliki kualitas baik. Kelebihan atau kelemahan atau selanjutnya? Termasuk, Bu. Termasuk Termasuk, kelebihan. Bu. Perusahaan sejenis memproduksi barang yang sama. Itu Tidak termasuk, Bu. Tidak termasuk. Tidak Tidak termasuk, Bu. Masuk kemana tuh? Ada 4. Terus. Oke, lanjut ya. Nomor 4, dirancang oleh orang yang memiliki daya kreatif tinggi. Termasuk kelebihan kah? Termasuk. Masuk, Bu. Oke, kita kunci. Nomor 5, banyak produksi sejenis dengan kualitas rendah. Itu termasuk kelebihan atau kelemahan? Kelemahan, Bu. Kelemahan. Jadi Bu. poin 3 tadi itu masuk kemana, Nak? Katanya tadi udah Kelemahan, paham. Bu. Oke. Kelemahan, Bu. Kelemahan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi jawabannya yang pas Iya, apa? Bu. Kelemahan, Bu. B, Bu. B, 1, 2, dan 4. 2 dan 4. 4. Oke. Lanjut kita ya. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Siapa yang bersedia? Yuk. Saya, Bu. Siapa tuh? Risna, Bu. Risna, silakan Risna. Seorang wirausaha produk kreatif budaya selalu membutuhkan informasi tentang pasar untuk memenuhi permintaan pasar. Hal yang dilakukan adalah Analisis. Bu, penilaian Bu. terhadap Penilaian konsumen. terhadap konsumen, Bu. Ada yang lain? Uji coba pasar. Seorang wirausaha produk kreatif budaya selalu apa ini ya? Tutup lagi. Selalu apa itu nak Membutuhkan informasi tentang pasar untuk membutuhkan memenuhi informasi tentang pasar untuk memenuhi permintaan pasar yang apa tuh? Ditutup pula nih. yang dilakukan adalah Yang dilakukan adalah oke, siapa yang bisa jawab? saya, Bu. Bu, jawabannya. Bu. Jawabannya E. Penilaian terhadap konsumen. Penilaian terhadap konsumen. B, Bu. Nah, ada yang jawab B tadi tuh. B, Bu, analisis peluang pasar, Bu. B, Bu. Nah, kenapa jawabannya B? Iyalah Bu, jawabannya karena kan di sini yang ditanyakan itu adalah seorang wirausaha produk kreatif budaya selalu membuat apa tuh? Membutuhkan informasi tentang pasar. Kita garis bawahi, seorang wirausaha produk kreatif budaya selalu membutuhkan informasi tentang pasar. Maka yang perlu dilakukan oleh wirausaha itu adalah ya kita harus menganalisis lah nak peluang pasar itu bagaimana, bukan ke konsumennya. Oke lah, konsumen itu mungkin masuk ke dalam analisis peluang pasar. Cuman cakupannya kan lebih luas, itu kita melakukan analisis peluang pasar, artinya pasar secara keseluruhan yang kita analisis, bukan per poin-poin, bukan seperti menganalisis konsumen atau menganalisis produsen, bukan itu. Alangkah lebih baiknya kalau kita langsung analisis peluang pasar gitu. Karena kan kita ini mencari tahu tentang informasi pasar yang di lokasi gitu loh. Paham nggak? Paham. Paham, Bu. Berarti jawabannya apa? B. Analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar. B ya, analisis ya, paham ya? Paham, Bu. Oke. Siapa berikutnya? Mudah loh ini.
Saya lagi boleh, Bu? Boleh? Saya, Bu. Saya, Bu. Yang cowok ya, Rizna ya. Rival. Kegunaan dari analisa SWOT adalah A. Menekan pengeluaran biaya produksi, B. Menghitung biaya sewa produksi, C. Mencari laba dari produksi yang dijalankan, D. Melakukan strategi usaha untuk memperoleh laba, E. Mengetahui langkah yang perlu dilakukan dalam usaha. Jawabannya D, Bu. D. Bu. Jawabannya E, Bu. Mengetahui Bu, yang perlu langkah dilakukan yang dalam perlu usaha. dilakukan dalam Ya, usaha. betul. Jadi kegunaan dari SWOT itu merupakan untuk mengetahui langkah yang perlu dilakukan di dalam usaha gitu. Strategi itu kan pengertian dari ininya masing-masing poin SWOT itu, bukan kegunaan secara keseluruhan SWOT itu. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah Mengetahui langkah yang perlu dilakukan. ya, ya. Kunci ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, selanjutnya siapa? Ayo nak. Saya, Bu. Saya, Bu. Yuk, Saya, siapa tadi? Saya, Bu. Risna ya. Risna tadi Saya, duluan. Bu. Silakan Risna. Untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan usaha yang dijalankan dapat diketahui melalui A. Peluang yang direncanakan, B. Ide atau gagasan di awal usaha, C. Kelayakan usaha yang dijalankan, D. Analisa usaha SWOT yang telah dilakukan, E. Sumber cerita dari konsumen, D. Bu. Analisa SWOT yang telah dilakukan. Analisa SWOT. Sepakat semua? Sepakat, Bu. Oke, Ibu anggap paham ya. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Lanjut. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Cinta Amelia? Ada? Ada, Bu. Oke, Saya. Cinta, Nak. Alat tukar atau alat ukur yang digunakan untuk mengetahui semua biaya produksi adalah unsur dari sumber daya, A. Manusia, B. Money, C. Material, D. Machine, E. Mentor. Jawabannya B, Bu. Ya, udah jelas sekali ya kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nggak apa. Lanjut kita ya. Number 9. Soko. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Dalton siapa, Nak? Kok Dalton Skiatunisa siapa, Nak? Skiatun ya. Ya, Bu. Silakan. Berikut adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk memasarkan kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal adalah A. Bazar kerajinan tradisional, B. Festival budaya daerah, C. Pameran kuliner tradisional, D. Pameran kuliner tradisional, E. Fashion show baju daerah. Jawabannya B, Bu. Festival budaya daerah. B. Budaya daerah. B, Bu. B, Bu. Festival budaya Kenapa daerah. enggak? Karena dalam festival budaya daerah mungkin udah ada fashion show-nya juga, Bu. Iya, betul. Karena kan ini masih berbicara tradisional ya kan, Nak? Ya, Bu. Iya, Bu. Sama ada ranahnya ke fashion show ya kan? Iya, Bu. Udah paham kalinya Ibu tengok nih, ha. Lanjut kita ya. Soal terakhir. Iya, Bu. Oke, yang boy-nya lah dulu. Mana Saya, nih Bu. suara boy? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Itu coba Ibu yang belum pernah ya. Rival. Karena dia tidak menghidupkan mic. Rival mana, Bu? Rival mana, Bu? Rival Mugas Madani. Berikut adalah contoh kerajinan yang terinspirasi budaya lokal non-benda. A. Kaos dengan motif ondel-ondel. B. Lagu tradisional ondel-ondel. C. Sekalian bakia yang terbuat dari kayu. D. Miniatur Monas dari bahan bubur kertas. E. Membuat asinan sayur sebagai makanan khas Betawi. Jawabannya B. B, Bu. B, Bu. Lagu tradisional ondel-ondel. E, Bu. Membuat asinan. Ada yang E, ada yang B. Satukan dulu. B, Bu. B, Bu. Alasannya apa? B, Bu. B, Bu. Kalau lagu tradisional ondel-ondel mungkin Bu terinspirasi sama ondel-ondelnya. Bu. Bukan benda. Lagu tradisional Ondel-ondel. kerajinan, Nak. Iya, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu. Salah, Bu. Abu. Abu. Motif ondel. Jawabannya Dengan motif ondel-ondel. Dengan motif ondel-ondel. Ya. E, Jawabannya itu Bu.
Alana. Bu. Siapa itu? Kholila, angkat tangan. Kenapa Kholila? Oke lah, lanjutlah kita ya. Ini kan ditanya kerajinan, garis bawahi kerajinan. Nah, berarti ada hasil yang apa maksudnya ya? Kerajinan seseorang itu hasil kreatif seseorang, namun terinspirasi dari budaya Lokal. gitu. Sedangkan kerajinan itu contohnya seperti kaos. Oke? Ya, Bu. Miniatur Monas juga kerajinan, tapi dia bahannya nggak dari budaya lokal ya kan, Nak ya? Iya, Bu. Asinan sayur juga itu seperti makanan sebenarnya, bukan ada kerajinan dari yang ini. Apalagi lagu tradisional itu bukan suatu wujud kerajinan, hasil kerajinan ya Nak ya? Ya, Bu. Oke. Sejauh ini paham? Paham, Bu. Dah selesai itu aja sih soal yang harus dibahas hari ini. Oke. Kenapa Nak? Oke. Sekian lah ya pertemuan kita hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sehat-sehat terus ya Nak ya, jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.